Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 96 tugas desain geometrik jalan raya akan mempresentasikan tugas kami. Saya Rahul Yudo Saputro dengan NIM D102201113 dan saya Muhammad Asroid Riyadus Ramadan dengan NIM D1020298. Abstrak. Perencanaan geometrik jalan raya adalah proses menentukan bentuk fisik jalan baik secara horizontal maupun vertikal, untuk mencapai kelancaran, keamanan, dan kenyamanan lalu lintas. Tujuan utama perencanaan geometri jalan raya yaitu satu, memastikan keselamatan pengguna jalan. Jalan harus dirancang agar aman bagi semua pengguna jalan, termasuk kendaraan bermotor, sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat. Dua, meningkatkan kelancaran lalu lintas. Jalan harus dirancang agar mampu menampung volume lalu lintas yang diharapkan dengan lancar dan efisien. Dan tiga, meningkatkan kenyamanan pengguna jalan. Jalan harus dirancang agar nyaman digunakan oleh semua pengguna jalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kebisingan, getaran, dan pemandangan. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan geometrik jalan raya. Jenis jalan. Jalan raya diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, seperti jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Setiap kelas jalan memiliki standar geometrik yang berbeda. Kecepatan rencana. Kecepatan rencana adalah kecepatan maksimum yang diizinkan di jalan tersebut. Kecepatan rencana dipertimbangkan dalam menentukan kelandaian, panjang tikungan, dan jarak pandang. Volume dan kapasitas lalu lintas. Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati jalan dalam periode waktu tertentu. Kapasitas lalu lintas adalah jumlah kendaraan maksimum yang dapat ditampung jalan dalam periode waktu tertentu. Kondisi geoteknik. Kondisi geoteknik seperti jenis tanah dan topografi harus dipertimbangkan dalam perencanaan geometrik jalan raya untuk memastikan stabilitas jalan. Di sini kami mendapatkan tugas desain geometrik jalan raya dengan dosen Ibu Alfia Makvirona dan di rencana geometrik jalan raya dengan ketentuan saya nomor 1 di perkotaan, lokasi jalan F sampai K, skala peta saya 1:20.000, panjang jalan menyesuaikan peta dan skala, fungsi jalan kolektor, klasifikasi medan menyesuaikan identifikasi peta topografi VLR 30.000. Penetapan kriteria desain. Kriteria desain dibagi menjadi dua, yaitu kriteria desain utama dan kriteria desain teknis. Jika dua hal tersebut sudah terpenuhi, maka penetapan kriteria desain selesai dan dilanjutkan penentuan desain elemen horizontal. Mulai penetapan kriteria desain. Data, kita melihat peta topografi dan jaringan jalan, titik awal, titik akhir, LHT, dan desain. Setelah itu kita akan menentukan kriteria desain utama, seperti penggolongan jalan dan tentang VD. Setelah itu kita akan melihat kriteria desain teknis dari jalan tersebut, seperti grade, FD, super elevasi, dan sebagainya. Kriteria desain teknis lainnya adalah dimensi jalan, yang terbagi menjadi jalur lalu lintas dan bahu, kemiringan, median, saluran tepi jalan, ambang pengaman, trotoar, jalur lambat, rumija, bak paja, perlengkapan jalan. Kemudian di bagian final penetapan kriteria jalan, ada kriteria desain yaitu kriteria desain utama, kriteria desain teknis. Penetapan kriteria desain utama yaitu seperti ini. Kita di sini mendapatkan tipe jalan yaitu 4/2 tidak terbagi. Elemen kriteria desain utama. Nilai kriteria desain utama, pertama ada peran penghubung. Yang kita rencanakan adalah dari titik awal F, kita akan membangun jalan yang efektif menuju titik K. Kemudian penggolongan jalan.
jalan umum, ada sekunder kota, statusnya jalan kota. Dan kriteria desain teknis ada pada tabel di kiri ini. Pada perhitungan GJD, kelompok 96 dapat nilai sebesar 2.500 dan pada tabel 4 bisa nomor diketahui tipe jalan 4/2 T tidak terbagi. Kriteria desain teknis. Kriteria desain teknis kita mengerjakan pada bab 3, yaitu yang pertama kita akan menentukan trase yang paling efektif, yaitu trase 1 dari yang kita kerjakan. Karena menurut Bina Marga tanah tidak boleh melebihi kelandaian dari 3%. Lalu lintasnya 10.000 sampai 30.000. Kecepatan rata-rata 30 km per jam. Perencanaan trase kita mendapatkan peta 1 dari hasil perhitungan sekali dapatkan hasil panjang kritis lebar grid dan jarak antara grid sehingga menjadi garis perencanaan trase jalan. Pada perhitungan ukuran lebar jalan, bahu jalan sudah didapatkan dari tabel pedoman Bina Marga. Pada belokan jarak antar grid dibagi menjadi 3, yaitu 1, 0,5, dan 0,25. Dari pengambilan data grid pada peta, didapatkan hasil AX, interpolasi, dan AX kiri kanan trase 1, 2, 3 pada Excel. Fungsinya untuk mengetahui ketinggian kontur jalan yang disebut elevasi muka tanah asli yang ingin direncanakan. Dan data tersebut perlu untuk pengerjaan long profile. Data tersebut juga berpengaruh pada perencanaan perhitungan azimut. Berikut di sebelah kiri kami lampirkan data-data yang telah ada. Ya, ini adalah interpolasi dan ini adalah bagian kanan kiri trase. Kemudian ini adalah tabel kelandaian melintang. Kemudian ini adalah tabel kelandaian memanjang trase 1. Penggambaran long profile. Pada penggambaran long profile menggunakan data stationing, elevasi muka tanah asli, dan grade muka tanah asli. Setelah membuat garis EMTA dan kemudian membuat grade muka tanah rencana dengan ketentuan tertentu, selanjutnya menggambarkan ERMJ dengan ketentuan max cut and fill 3 meter dan pada saat tikungan tidak boleh naik maupun turun. Kemudian menentukan azimut. Dari data-data perhitungan azimut ini seperti koordinat, jarak, sudut azimut, dan sudut diperoleh melalui pengukuran di aplikasi CAD. Selanjutnya melakukan penggambaran azimut. Berikut adalah contoh penggambaran azimut dari perhitungan Excel. Pemilihan trase terbaik pada tahap parameter ini menentukan pilihan trase terbaik, yaitu untuk memilih trase mana yang digunakan dan dilanjutkan menganalisa alinyemen horizontal, elemen vertikal, dan potongan melintang. Dari data kelompok kami, trase terbaik yang digunakan kami adalah trase 1. Desain alinyemen horizontal. Desain suatu alinyemen horizontal pada peta topografi berupa garis-garis lurus yang berpotongan di titik tertentu, point intersection atau PI, dan yang memenuhi kriteria desain. Berikut adalah contoh dari PI-PI. Desain alinyemen horizontal. Pada bab 4, kita mendapatkan beberapa data-data perhitungan langsung horizontal. Tikungan 1. Menentukan desain tikungan. Kita mengetahui ada VT, Rmin, LS, RC, Emax, rencana, lebar jalan, F, kemudian delta, EM, dan P. Kemudian kita akan melakukan analisa full circle tikungan 1. Kita memerlukan data-data sebagai berikut. Yang diperlukan adalah data TC, EC, dan LC.
Kemudian dilanjutkan perhitungan seperti ini pada tikungan yang kedua. Desain alignment horizontal. Dari data-data yang kita perhitungkan pada bab 4 yang tadi, kita akan mendapatkan data-data yang diperlukan untuk mendesain tikungan pada jalan F menuju K. Berikut kami lampirkan gambar-gambar full circle-nya. Di sebelah kiri adalah gambar tikungan full circle 1. Kemudian dari gambar tersebut kita akan bisa membedah gambar tersebut menjadi suatu gambar diagram super elevasi tikungan 1 yang digambarkan pada gambar berikut ini. Proses perencanaan. Setelah memperoleh data kriteria jalan, lanjut ke perencanaan alignment horizontal. Fungsinya untuk mencari data diagram elevasi tikungan. Mulai desain alignment horizontal, kriteria desain, peta, topografi, geologi, kawasan hutan, tata guna lahan, daerah rawan gempa, daerah rawan banjir. Desain suatu alignment horizontal pada peta topografi berupa garis-garis lurus yang berpotongan di titik-titik tertentu atau point intersection PI. Dan yang memenuhi kriteria desain serta menghindari 1. Kawasan permukiman, pabrik, tempat ibadah, makam, situs purbakala, sutet. 2. Hutan konservasi, hutan lindung. 3. Daerah rawa atau soft soil, batuan masif, daerah rawan banjir. Tentukan panjang bagian lurus LL untuk setiap PI, tetapkan RC, LC, dan LS. LC itu kurang lebih atau sama dengan 2,5 menit kali VD. LC kurang lebih 6 detik kali VD. LS kurang lebih setengah kali 6 detik kali VD. Itu memenuhi. Setelah itu lanjut ke bagian proses perencanaan alignment vertikal. Pada perencanaan alignment vertikal, didapat data lakukan vertikal cekung. Sebagai berikut, pada PLV1 dimulai dari STA 0 sampai 0,892,5. STA PPV-nya 900 meter, STA akhirnya, kemudian STA PTV. Perencanaan alignment vertikal ditentukan sesuai dengan data curah hujan, peta topografi, koordinasi dengan instansi terkait, BBWS, kemudian juga ada kriteria perencanaan jalan, teknis jalan, VN grids. Setelah itu kita akan tentukan bangunan pelengkap jalan seperti jembatan, overpass, underpass, terowongan, gorong-gorong. Kemudian setelah itu penetapan alignment vertikal, panjang lantai kriteria kritis terlampaui, panjang jalur pendakian, jalur darurat tentukan jalur mendahului. Kemudian desain lengkung vertikal, perbedaan grade, kemudian lengkung vertikal SAG, lengkung CRST, tentukan panjang vertikal cekung, nilai cekung kurang dari ref, SSD sedang terpenuhi, OSD terpenuhi atau tidak, kemudian tetapkan letak marka garis tengah menerus. Nilai cekung RF, periksa koordinasi alignment horizontal dan vertikal baik atau tidak, kemudian trust definitif alignment vertikal, dilanjutkan perencanaan perlengkapan jalan-jalan. Proses perencanaan potongan melintang. Yang terakhir, proses pembuatan cross section atau potongan melintang pada trase yaitu dengan menggunakan data EMTA dan ERMC sesuai dengan jumlah grid pada trase, fungsinya untuk mengetahui detail potongan melintang pada jalan yang ingin direncanakan. Contoh gambar melintang. Di sini pada gambar melintang kita
Kita mengambil contoh dari gambar potongan melintang STA 3100 meter. Di sini ada kemiringan -2% dan -3%. Kita melakukan galian di jalan tersebut karena elevasi muka tanah lebih tinggi daripada elevasi muka ruas jalan. Kemudian di cross section kita sudah melengkapi dengan ambang pengaman, drainase, bahu jalan, dan jalur. Lapisan perkerasan kita sesuaikan dengan arsiran tersebut. Untuk final, perencanaan geometri jalan yang baik akan menghasilkan rancangan geometri jalan yang optimal, yang memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kenyamanan, spek pendukung perambunan, marka, drainase jalan, dan efisiensi. Rancangan ini akan menjadi dasar untuk pelaksanaan pembangunan jalan selanjutnya. Memulai desain teknis awal. Kemudian kita akan menetapkan kriteria desain teknis, kajian, desain pendahuluan, kemudian desain teknis rinci, DED, dan audit, desain teknis akhir. Kemudian kita melanjutkan proses sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kanan. Ya. Dan ini merupakan gambar besar dari kelompok 96. Di sini merupakan beberapa rangkuman dari gambar-gambar yang telah kami buat. Ini merupakan contoh set plan dari perencanaan jalan dari F menuju K. Terdapat 4 tikungan full circle dengan memotong jalan raya lama setelah tikungan kedua. Gambaran ini dengan skala vertikal 1/300 dan skala horizontal 1/12.500. Keterangan-keterangan dari gambar tersebut terdapat di sebelah kanan dari set plan jalan tersebut. Kemudian ini merupakan gambar dari persimpangan jalan F menuju K, persimpangan jalan raya lama dengan jalan raya baru. Ini merupakan gorong-gorong. Kemudian ini merupakan gambar azimut trase 1. Ini ini merupakan gambar dari tikungan-tikungan yang ada. Kemudian ini merupakan contoh long profile, alinyemen vertikal, gambar kontrol overlapping, kemudian alinyemen vertikal, dan contoh gambar penampang melintang atau cross section. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 96. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.